Halo para pendengar dimanapun kalian berada. Setelah saya pertimbangkan, video kali ini akan lebih berfokus ke garis besar saja. Sedangkan untuk topik tentang informasi terbaru yang muncul di volume 14, bakalan jadi video tersendiri. Oh ya, biar nggak salah paham, sekali lagi video ini bukan nyeritain ulang secara utuh, tapi lebih menceritakan garis besar kejadian di volume 14 berdasarkan chapternya. Dan yang berkali-kali nanya, pembahasan volume 14 mana? Saya sudah selipkan loh topik volume 14 di sebagian besar video overlord saya beberapa minggu belakangan. Jadi kalian tinggal hubungkan semua serpian pembahasan itu dan akan kelihatan garis besar kejadian di volume 14. So, mari kita mulai. Volume 14 terbagi dalam beberapa bagian, yaitu prolog, chapter 1 dengan judul Unexpected Move, chapter 2 The Beginning of the End, intermission, chapter 3 The Last King, chapter 4 Well Prepared Traps, epilogue, dan afterwards. Mari kita mulai dari prolog dulu. Hal besar yang muncul dalam prolog volume 14 adalah kelanjutan dan kepastian tentang teori Albedo Secret Unit. Ini berdasarkan perkataan Albedo kalau dia memiliki sebuah rencana besar yang akan sangat terganggu dengan kemunculan badan intelijen milik Demiurge. Albedo juga berkata kalau saja rencananya ketahuan oleh seluruh Floor Guardian yang lain, maka dirinya akan dimusuhi oleh mereka semua. Ini tidak lain dan tidak bukan, pasti mengarah kepada rencana besar Albedo yang sudah dia susun semenjak volume 6. Bagi kalian yang protes kenapa saya sering bahas teori Overlord, karena hanya melalui teori kita bisa mendapatkan jawaban sementara untuk semua pertanyaan ini. Lu berharap fakta? Itu sama sekali nggak cukup. Seperti kasus Rainer kemarin yang memiliki rencana tersembunyi dengan Demiurge, bertahun-tahun yang lalu, itu semua hanyalah teori yang para fans buat untuk menebak alur cerita yang terjadi berdasarkan clue yang Maruyama sebar. Dan hasilnya apa? Teori itu menjadi kenyataan. Jadi, buat yang nggak suka pembahasan teori, kalau gitu kalian jangan tanya ke saya tentang kedatangan para player lah, kekuatan Rubedo, seperti apa lantai 8, dan lain-lain, karena semua itu masih sekedar teori dengan menggunakan clue yang Maruyama berikan. Kalau kalian cuma nonton anime, wajar kalau kalian gak suka dengan topik teori, karena clue yang ada di anime hanya secuil dibandingkan yang Maruyama berikan di dalam novelnya. Balik lagi ke topik Albedo. Dengan adanya prolog seperti ini, Maruyama seperti menyiratkan bahwa klimaks dari tindakan Ainz yang mengubah deskripsi Albedo di awal cerita akan segera terungkap. Apakah ini akan berujung konflik internal, kematian Albedo dan diriset ulang, atau Albedo benar-benar menemukan Supreme Being lain di New World? Mari kita tunggu di next volume. Sekarang kita masuk ke chapter 1, The Unexpected Move. Poin besar yang terjadi di volume ini adalah tindakan Philip Kaka yang menyebabkan perang atau lebih tepatnya pembantaian terjadi. Seperti judulnya, The Unexpected Move yang berarti tindakan tak terduga. Sama sekali tidak ada yang menduga kalau akan ada pergerakan sebodoh ini. Mulai dari Albedo yang marah kepada Hilma karena tidak mampu mengontrol Philip, Rainer yang khawatir dengan keamanan nyawanya karena rencananya berubah menjadi pembantaian, dan Zanak beserta seluruh bangsawan yang mengira kalau ini adalah rencana Sorcerer King untuk menjajah mereka. Padahal kenyataannya ini murni tindakan yang Philip lakukan. Judul Unexpected Move juga bisa berlaku bagi Ainz karena tanpa dia sadari, dia berhasil membuat Hilma mendapatkan hidayah dan membuat dia menjadi pribadi baru yang sangat mengagumkan Ainz. Sehingga jangan heran, kalau di next volume Hilma akan mempunyai sekte sebesar Neya atau setidaknya berhasil membuat kerajaannya sendiri yang tunduk dan taat kepada Sorcerer King. Sekarang chapter 2, The Beginning of the End. Inti dari chapter ini adalah kelanjutan dari tindakan Philip dan berakhir menjadi pernyataan perang Sorcerer Kingdom. The Beginning of the End atau awal dari akhir menggambarkan kondisi Restize Kingdom yang akan rata di volume ini. Kata beginning di sini mengarah kepada Restize yang merupakan kerajaan pertama yang Ainz datangi ketika dia terdampar di New World. Sebagai kerajaan pertama, ada banyak sekali kejadian yang terjadi di sepanjang cerita Overlord, mulai dari penyerangan Jaldabaoth, perang di daratan Kaze, dan akhirnya pembantaian seluruh kerajaan. Sehingga awal dari akhir adalah kalimat perpisahan untuk arc yang sangat panjang ini. Selanjutnya adalah intermission. Seperti biasanya, segala topik di dalam intermission pasti tidak akan nyambung dengan cerita utama dalam novel dan bercerita tentang hal lain. Dan juga biasanya timeline dari intermission berbeda dengan timeline di novelnya. Contoh, intermission volume 7 yang ngebahas tentang pertemuan Rigrid dengan Platinum Dragon Lord di kastil terbang Erienteu. Kalau berdasarkan timeline, intermission volume 7 itu berada di saat volume 6 terjadi. Kalau di intermission volume 14 ini, akhirnya kita diceritakan dengan lebih jauh seperti apa kondisi politik di Karnassus City States Alliance. Ini mirip dengan intermission volume 9 yang menceritakan tentang pemimpin dan kondisi Draconic Kingdom. Jadi untuk saat ini, mari kita anggap kalau intermission volume 14 sebagai trivia saja. Sekarang chapter 3 dengan judul The Last King. Sesuai judulnya, inti dari chapter 3 menceritakan tentang raja terakhir Restize Kingdom yaitu Pangeran Zanak. Diceritakan di chapter ini,
Karena merasa keputusan ayahnya sangat berbahaya jika dikerjakan, maka Zanak pun mengurung King Ramposa III di dalam kamarnya dan mengambil alih posisi penguasa. Dengan kata lain, Zanak telah mengambil posisi raja secara sepihak. Zanak pun mengatur rencana dan berusaha untuk bernegosiasi dengan Ainz di medan perang. Namun, hidupnya malah berakhir dengan kematian di tangan orang-orang yang dia lindungi. Chapter ini akan menjadi turn back point dari karakter Zanak, yang mana ketika pertama kali diperkenalkan, kita diberikan kesan kalau Zanak adalah karakter yang jahat. Tapi sebenarnya, dia adalah karakter yang paling mendingan dibandingkan saudaranya yang lain. Dan dengan kematian Zanak di chapter ini, maka ini sesuai dengan judulnya yang berarti Raja Terakhir. Karena secara non-formal, Zanak telah menjadi Raja Terakhir dari Restize sebelum akhirnya kerajaan pun runtuh. Kata The Last King pun melekat kepada King Ramposa III, karena dengan kematian Zanak dan Pangeran Babro, ditambah dengan pengkhianatan Renner, maka King Ramposa III tidak lagi memiliki pewaris tahta dan secara formal menjadikan dia sebagai Raja Terakhir di Restize Kingdom. Dan akhirnya, chapter 4 adalah tempat segala kejadian terjadi dengan judul Well Prepared Traps. Judul Well Prepared Traps atau jebakan yang diatur dengan baik ini mengarah kepada 4 kelompok, yaitu Blue Rose, Renner, Platinum Dragon Lord, dan Azut, serta Ainz. Mulai dari Blue Rose yang menyiapkan jebakan sebaik mungkin untuk menculik Lactius dan dibawa kabur keluar kingdom. Sepanjang volume 14, Lactius adalah orang yang paling ribut ingin melindungi kingdom apapun yang terjadi. Bahkan dia tidak peduli sama sekali jika dirinya harus mati. Namun sayangnya, rekan-rekannya di Blue Rose sama sekali tidak tega untuk membiarkan Lactius mati. Sehingga mereka pun membuat Lactius pingsan dengan cara diracuni dan dibuat kehabisan nafas. Sekarang adalah Renner. Dia adalah bintang utama dalam volume ini dengan menggunakan kata witch pada judul volume 14. Dan di chapter ini pun terungkap fakta bahwa Renner adalah mastermind dari semua kejadian belakangan ini yang menimpa Restize Kingdom dengan dasar bahwa 90% rencana penaklukan semuanya berasal dari idenya Renner. Mulai dari operasi Gehenna, kemunculan Jaldabaoth, pengkhianatan kerajaan, hingga mempermainkan Climb. Dengan kata lain, mereka semua telah terjebak dalam perangkap yang telah Renner persiapkan sebaik mungkin demi tujuan besarnya yaitu keabadian dan keamanan. Lalu, Platinum Dragon Lord dan Azut yang telah mempersiapkan jebakan sebaik mungkin untuk bisa menyediakan panggung pertarungan 1 versus 1 antara Sorcerer King melawan Platinum Dragon Lord, dengan harapan Sorcerer King bisa terbunuh dalam pertarungan itu. Dan terakhir adalah jebakan yang telah Ainz susun sebaik mungkin dengan mengutus Pandora aktor yang menyamar sebagai dirinya dan sengaja bertingkah lemah agar musuh mendapatkan informasi palsu tentang kekuatannya. Kemudian adalah epilog. Inti dari epilog volume 14 bercerita tentang kondisi kerajaan pasca dibantai oleh pasukannya Ainz, nasibnya Philip, dan setup menuju volume 15 yang kemungkinan besar akan menuju ke Elf Country. Dan terakhir adalah Afterword. Di bagian ini, Mariama mengatakan kalau kita telah memasuki fase terakhir dan dia berkata dalam 3 volume yang tersisa, hanya tersisa 1 negara lagi. Negara apa itu? Sudah pasti Slan Theocracy. Tapi, bukannya Ainz mau ke Elf Country? Nah, nanti kita bahas di prediksi volume 15, oke? Itu tadi adalah garis besar mengenai apa saja yang terjadi di volume 14. Kalau kalian masih penasaran dengan detail-detail yang terjadi di sepanjang cerita, silakan baca sendiri novelnya. So, mungkin itu saja untuk kali ini. Terima kasih sudah mau mendengarkan sampai di titik ini. Sampai jumpa di video berikutnya, dan bye-bye. Yo, waktunya Saweria, ada dari hamba Allah. Semangat bang, makasih. Ada dari Abing, ada kemungkinan nggak suara dijadikan iblis supaya nggak mati? Kalau kemungkinan sih mungkin saja iya, tapi saya belum punya dasar untuk memberikan jawaban pasti. Ada dari Sachan, Gambateka, suka banget dengan channel ini. Ya, makasih. Ada dari Irsyad, rekomendasi anime isekai overpower anti-mainstream. Kalau cari anime sih kayaknya susah ya, karena lebih banyak novel sama komik sih. Kalau anime, saran saya nonton Mushoku Tensei yang bakalan rilis nanti. Ada juga Yu Yu Senki yang anti-mainstream, Overlord. Dan kalau mau sih Shincho Yusa dan Kemonomichi. Ada dari Devin Kristka. Bang, gak ada keinginan bahas New Gate? Kalau ditanya keinginan sih pasti ada. Tapi melihat kondisi saya yang apa-apa serba sendirian, bakal kerepotan kalau terlalu banyak yang dibahas. Nanti aja bro kalau sudah nemu waktu yang tepat. Ada dari titik 2 kurung, bang, bahas like novel Mondaiji Itachi. Gue nyari di YouTube nggak ada yang bahas. Ini salah satu isekai lama yang punya opening bagus sih. Tapi ya, gue tampung dulu aja ya. Ada dari Nishara Fuwo. Coba bahas top tier skill atau sihir seperti The Goal of All Life is Death. Nanti bakalan saya bahas topik tier magic, karena sampai sekarang pun saya belum sempat untuk bikin topik tentang ini. Ada dari bintang-bintang-bintang. Waifu lu di Overlord siapa bang? Oke, saya jujur ya di sini. Saya nggak bisa relate dengan kultur penonton anime yang suka nyari waifu di tiap tontonan mereka. Antara saya yang terlalu serius orangnya, atau memang saya saja yang nggak asik. Jadi kalau ditanya waifu, nggak pernah terbesit di pikiran. Tapi kalau karakter favorit ada, yaitu Henry. Karena dia adalah satu-satunya karakter sampingan di cerita Overlord yang kejam, yang terselamatkan dan dilindungi oleh plot armor.
dan potensi karakter ini sangat besar sekali untuk dikembangkan. Ada dari Bip MU, tetap semangat upload video Min, makasih. Dan terakhir dari Aganda, your next line is, terima kasih 9.500-nya. Oke, mungkin itu saja untuk kali ini. Sebenarnya masih ada beberapa, tapi di next video aja. Terima kasih semua dan bye.